kalau pelatihan setelah pelatihan selesai mendapatkan sertifikat, sudah selesai ya. Karena Bapak Ibu memang banyak pekerjaan juga ya. Kita tahu maklumi bersama di sekolah gitu. Nah, tetapi dengan konsep baru ini, bukan konsep baru ya, yang kami terapkan di pelatihan upskilling ini. Nah, ini ada rencana tindak lanjut yang nanti akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru ini. Nah, tetapi disampaikan kepada kepala sekolah. Jadi proyeknya itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, mengembangkan bahan ajar dari hasil penyelesaian kurikulum. Jadi dari 7 format tadi ini yang akan dikembangkan bahan ajarnya. Ya, bahan ajarnya yang tadi apakah video pembelajaran ataupun PowerPoint multimedia interaktif ataupun mungkin apa yang nanti Bapak Ibu kembangkan. Proyek yang kedua ini yaitu mengimplementasikan hasil mengimplementasikan perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu itu RPP-nya itu di kelas. Jadi Bapak Ibu implementasikan di kelas. Nah, disesuaikan dengan jadwal di sekolah. Misalkan Bapak Ibu sudah menyusun jadwal di PROMES, di program semesteran. Nah, kompetensi dasar yang Bapak Ibu buat perangkat pembelajaran sampai ke perangkat penilaian, bahkan di poin pertama ini bahan ajarnya sudah dibuat, ini akan diajarkan di kapan, di semester mana, misalkan semester sekarang ataupun semester genap ya. Kalau semester genap ya nanti di tahun depan. Nah, misalkan kalau di semester sekarang, kapan di minggu kapan akan dilaksanakan pembelajarannya. Ini nanti setelah dikembangkan bahan ajarnya itu nanti harus nanti Bapak Ibu mengimplementasikan di sekolah. Nah, implementasi ini diharapkan real ya, bukan simulasi. Jadi memang disesuaikan saja dengan jadwalnya. Nah, misalkan jadwalnya itu setelah dilaksanakan di semester sekarang, ini sudah dilaksanakan kemarin karena kebetulan materinya pada saat jadwal yang sudah kemarin sudah minggu-minggu yang lalu lah gitu sudah dilaksanakan. Nah, berarti kalau jadwal lagi bahwa KD ini akan dilaksanakan di tahun depan, di semester ganjil tahun depan. Nah, itu juga nggak apa-apa. Sehingga tuliskan saja Bapak Ibu akan mengimplementasikan di tahun depan dengan materi atau KD yang sama. Ataupun mungkin materi ini di semester ini belum diajarkan, tapi diajarkan di semester genap. Nah, diisikan saja di situ, diajarkan di semester genap. Sehingga Bapak Ibu akan mengimplementasikan di tahun depan juga di semester genap. Nah, terus yang ketiga, proyeknya itu melaksanakan penilaian hasil belajar dan evaluasi pembelajaran sehingga menghasilkan analisis hasil pembelajaran. Nah, Bapak Ibu kan tadi sudah membuat perangkat penilaiannya. Jadi pada saat pembelajaran ini dilaksanakan, Bapak Ibu langsung melaksanakan juga pengisian perangkat penilaiannya. Nah, tetapi mungkin hubungannya dengan poin 4. Di poin 4 ini diharapkan nanti Bapak Ibu proyeknya itu menyusun sampai ke karya tulis ilmiahnya. Jadi menyusun karya tulis ilmiah ini hasil dari kegiatan poin 1 sampai poin 3. Ini dikondisikan sebagai penelitian tindakan kelas. Nah, nanti hasil KTI-nya berupa paper ataupun makalah ataupun jurnal nanti akan dipublikasikan melalui jurnal PPP, MPP, KPTK. Jadi kami sampaikan Bapak Ibu, kami itu sudah mencoba akan menerbitkan jurnal di bulan Oktober ini. Jadi di tahun ini kami sudah beberapa kali melaksanakan pengajuan. Jadi kegiatan semacam ini pernah kami terapkan
pada pelatihannya guru-guru yang dikirim ke Korea waktu itu, guru-guru yang pelatihan ke luar negeri. Nah, diakhiri dengan seminar, dan hasilnya kami kumpulkan hasil seminarnya, terus kami akan terbitkan di jurnal BPP MPP KPTK. Nah, tetapi berproses nih, jadi sampai sekarang jurnal itu terkendala waktu itu, judul jurnal segala macamnya, dan juga kesibukan dari yang mengurusnya beberapa sehingga sampai sekarang jurnal ini menunggu hasil, menunggu terbit saja. Mungkin di bulan Oktober ataupun bulan November akan segera terbit jurnal kami. Nah, nanti akan kami publikasikan karya tulis ilmiah hasil dari penerapan pembelajaran yang sudah Ibu implementasikan di pelatihan ini. Jadi mulai dari pengembangan bahan ajar, mengimplementasikan, selanjutnya Bapak Ibu melaksanakan penilaian. Nah, diharapkan di penilaian hasil belajar ini Bapak Ibu analisis datanya. Nah, kalau dikondisikan sebagai penelitian tindakan kelas, maka biasanya ya hasilnya itu kan pembelajarannya efektif gitu, atau pembelajarannya signifikan. Nah, kalau modelnya komparasi ya, membandingkan misalkan dengan pembelajaran yang pernah Bapak Ibu laksanakan sebelumnya dengan KD yang sama misalkan. Oh, ini mengalami peningkatan yang signifikan. Ini mungkin yang menjadi salah satu semangat ataupun dorongan ataupun yang menjadi keterikatan Bapak Ibu dengan kami setelah pelaksanaan pelatihan ini. Jadi pelatihan ini tidak selesai, maksudnya kalau pelatihannya sih selesai sampai jadwal yang ada di panduan, tetapi hubungan atau komunikasi dan koordinasi dengan kami akan berlanjut nih Bapak Ibu dengan rencana tindak lanjut ini. Mungkin di kelas ini ya Pak Dedi pernah merasakan ya. Jadi waktu itu melaksanakan pelatihannya Korea, itu ada rencana tindak lanjut yang dibuat. Nah, setelah itu kita aplikasikan gitu ya. Karena waktu itu masih belum masa pandemi ya. Jadi kita undang hasil RTL-nya, terus mengimplementasikan hasil dari pelatihan di Korea ya, seperti itu, guru-guru, terus diseminarkan. Nah, terus ada juga menyusun karya tulis ilmiahnya. Cuman kebetulan, mohon maaf Pak Dedi, ya karena jurnalnya belum terbit, jadi karya tulis ilmiahnya belum terbit ini. Hampir 1 tahun ya Pak Dedi. Siap Pak Mas. Ya, jadi mungkin Pak Dedi sudah tergambar ya terkait rangkaian kegiatan ini seperti itu. Tetapi ini lebih ke agak beda sedikit lah. Jadi di sini kita polakan memang Bapak Ibu mengimplementasikannya itu di sekolah Bapak Ibu langsung ke murid Bapak Ibu, ke peserta didik Bapak Ibu. Sehingga memang hasil pelatihan Oracle Academy ini yang Bapak Ibu laksanakan di pagi hari tadi. Nah, hasilnya ini, hasil pelatihan dengan KD-nya. Nah, ini ya Bapak Ibu pilih salah satu KD-nya, salah satu materinya. Nah, ini akan disampaikan kembali pada saat pembelajaran di kelas. Sehingga ini yang 4 tahapan ini yang menjadi proyek Bapak Ibu tahapannya sampai pelaksanaan atau implementasi pembelajaran di kelas.
dikondisikan sebagai penelitian tindakan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah paham juga terkait penelitian tindakan kelas. Nah, nanti hasilnya berupa paper atau makalah ataupun jurnal yang akan dipublikasikan oleh kami, oleh jurnal kami seperti itu. Jadi empat proyek ini. Nah, di RTL ini sebenarnya Bapak Ibu mengisikan di kolom ini, di format ini. Jadi ada empat kegiatan ya. Kegiatan pertama ini pengembangan bahan ajar. Nanti rencana pelaksanaannya kapan nih? Rencana pelaksanaannya misalkan setelah pelatihan ini selesai, Bapak Ibu misalkan di akhir Oktober, akan dilaksanakan di November. Walaupun implementasinya akan dilaksanakan di tahun depan, di semester depan, ya nggak apa-apa. Dituliskan saja ini di November tahun 2020. Terus di implementasi pelaksanaan, ini karena akan diimplementasikan di tahun depan, di semester genap, maka akan dilaksanakan di bulan Februari. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Dan untuk penilaian dan aplikasi pembelajarannya, hari ini include di proses pelaksanaan pembelajaran. Ini akan dilaksanakan kapan? Dilaksanakan sama di bulan Februari. Nah, terus Bapak Ibu, penyusunan karya tulis ilmiah. Penyusunan karya tulis ilmiah itu setelah hasil evaluasi pembelajaran, data-datanya dianalisis, setelah itu ada analisis hasil pembelajarannya, hasil apa tadi ya, nilai tindakan kelas. Nah, Bapak Ibu lah ngetik-ketik lah menyusun karya tulis ilmiah. Nah, dari karya tulis ilmiah ini yang nanti akan menjadi kegiatan kita berikutnya seperti itu. Isikan saja rencana pelaksanaannya, namanya juga rencana ya, Bapak Ibu kerjakan saja gitu ya, isikan saja gitu sesuai dengan yang rencana tergambar oleh Bapak Ibu gitu. Nanti implementasinya seperti apa nanti ini yang nanti akan kita komunikasikan dan koordinasikan lebih lanjut. Nah, jadi dari 4 poin di atas ini akan dilaksanakan atas bimbingan dari BPP MPP KPTK. Atas hasil pelaksanaan RTL tersebut, nanti kami BPP MPP KPTK akan memfasilitasi sertifikat dan publikasi karya ilmiah. Nah, ini jadi Bapak Ibu, ini poinnya ya, kami berupaya sekarang dengan tugas yang baru sebagai balai yang mempunyai tugas untuk penjaminan mutu terhadap peserta didik, sarana prasarana, dan juga tata kelola pendidikan vokasi terkhusus di SMK. Nah, maka dengan pola seperti ini kami akan terus berkomunikasi dengan Bapak Ibu semua. Apalagi dokumen ini dari rencana pelaksanaan yang Bapak Ibu tulis akan kami kumpulkan, akan kami rekap kapan-kapan pelaksanaannya. Ada yang sudah melaksanakan di semester ini, ada yang semester depan, ada yang dilaksanakan masukin tahun depan. Nanti akan kami lihat. Nah, kami akan melaksanakan pembimbingan. Ya, sekarang kan lebih mudah ya, pembimbingan itu tidak mesti harus datang ke sekolah Bapak Ibu gitu ya. Kalau dulu sih, nah ini hikmah pandemi ya, kita sudah terbiasa dengan daring seperti ini. Kita bukakan room, setelah itu ya melaksanakan pembimbingan ataupun diskusi gitu ya, meeting gitu ya, ataupun nanti dipolakan latihan atau seperti itu. Nanti dengan mudah dengan adanya room meeting ini ya kita akan laksanakan. Nah, sebagai dasar bahwa pola ini kita kembangkan, yang saya sebutkan ini pola kolaboratif secara produktif gitu ya. Jadi
kami itu pengen lebih dekat dengan Bapak Ibu, kami itu pengen lebih dekat dengan SMK, tetapi hasilnya juga ada, secara produktif ada gitu. Nah, tadi ada karya tulis ilmiahnya ada gitu ya, terus pembelajaran hasil pelatihan ini memang terimplementasikan kepada siswanya gitu, seperti itu. Nah, kami juga akan mengapresiasi dengan sertifikat. Nah, sertifikat ini nanti kita akan polakan lah nanti sesuai dengan kebutuhannya nanti. Nah, misalkan kan pelatihan ini sebenarnya kalau di struktur programnya kan 71 JP, ini pelatihannya. Nah, tetapi kan Bapak Ibu ada penugasan untuk pengembangan bahan ajar ini segera dikerjakan setelah pelatihan ini. Nah, misalkan pengembangan bahan ajar ini kita polakan kira-kira mengerjakan selama sehari, 2 hari, atau 3 hari ya. Kita sepakati nanti JP-nya misalkan 30 JPK ataupun 20 JP. Sehingga nanti akan kita masukkan ke dalam sertifikat pelatihan ini. Jadi pelatihan ini nanti ada tambahan JP untuk pengembangan bahan ajar. Nah, sehingga di situ misalkan dimasukkan 20 JP sehingga total JP-nya itu 90 sekian JP. Nah, kalau 90 sekian JP kan lumayan lah untuk angka kredit Bapak Ibu seperti itu. Nanti akan kita polakan seperti itu. Nah, ini kata-kata terakhirnya. Demikianlah rencana tindak lanjut yang saya susun dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kompetensi. Nah, ini kata-kata untuk peningkatan kompetensi ini kan sudah jelas ya, kalau namanya pelatihan, baik pelatihan secara daring yang dilaksanakan sekarang ataupun ya tatap muka. Nah, ini kan tatap muka kan masih harus disesuaikan kalau tetap karena prosedur COVID-nya harus kita laksanakan. Nah, untuk peningkatan kompetensi ya jelas ya diharapkan pelatihan ini meningkatkan kompetensi, baik kompetensi profesionalnya. Kompetensi profesional ini ya hubungannya dengan pelatihannya Oracle ya tadi siang. Itu meningkat kompetensi profesionalnya ataupun kompetensi pedagogiknya. Nah, ini yang mungkin lebih ke kompetensi pedagogik yang materi tambahan dari kami. Walaupun tidak ada materi pedagogiknya, tapi ini langsung implementasi langsung bahwa itu adalah pelaksanaan secara pedagogik. Dan profesionalitas sebagai guru. Nah, profesionalitas sebagai guru ini ya yang saya terjemahkan ini kan kalau Bapak Ibu melaksanakan pelatihan ini, terus Bapak Ibu masih semangat nih, masih semangat. Ya harus semangat ya melaksanakan RTL ini sampai ke penyusunan karya tulis ilmiah. Nah, di situ kan Bapak Ibu mengembangkan bahan ajar, mengembangkan perangkat pembelajarannya, terus mengembangkan bahan ajarnya, terus mengembangkan perangkat penilaiannya, terus Bapak Ibu juga melaksanakan karya tulis ilmiahnya, terus karya tulis ilmiahnya ini diseminarkan, terus karya tulis ilmiahnya juga nanti dipublikasikan. Nah, ini kan salah satu pengembangan keprofesionalan guru berkelanjutan. Jadi PKB ya, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan secara tuntas. Jadi tuntas sampai terpublikasikan ini karya tulisnya ini hasil dari pelatihan. Jadi, harapannya seperti itu. Jadi meningkatkan kompetensi dan profesionalitas sebagai guru. Dan sebagai abdi negara akan berkontribusi terhadap kemajuan pendidikan di negara Indonesia tercinta. Nah, ini kata-kata terakhir ini yang menjadi semangat bersama Bapak Ibu bahwa kita berkontribusi untuk kemajuan pendidikan terkhusus pendidikan vokasi. Nah, mungkin kalau dihubungkan dengan tugas Bapak Ibu kan nanti akan mengembangkan bahan ajar. Nah, mengembangkan bahan ajar itu ya Bapak Ibu dari 1 KD atau 2 KD yang akan dibuatlah bahan ajarnya. Tetapi nanti Bapak Ibu walaupun 1 KD atau 2 KD, bahan ajar ini akan
dikumpulkan kepada kami. Jadi terkumpullah misalkan di kelas ini ada 25 guru yang mengumpulkan bahan ajarnya dari KD-KD yang mungkin KD-nya sama tapi kontennya berbeda. Ataupun KD-nya berbeda, ya jelas kalau KD-nya berbeda pasti konten materinya di bahan ajarnya itu pasti berbeda. Maka bervariasilah konten-konten di bahan ajar ini. Nah, kalau nanti Bapak Ibu terkumpul di kami, jadi nanti itu dikumpulkannya itu boleh videonya langsung, ataupun video ini Bapak Ibu simpan di Google Doc misalkan seperti itu. Di penyimpanan file Bapak Ibu, nanti dikirimkan kepada kami link Google Doc-nya, nanti kami akan download. Ataupun mungkin bahan ajar yang Bapak Ibu buat nanti itu sudah diupload oleh Bapak Ibu di YouTube lah misalkan. Jadi Bapak Ibu mengirimkan link YouTube-nya misalkan itu pada kami. Nah, setelah terkumpullah semua bahan ajar ini atau berupa video atau berupa PowerPoint interaktif gitu. Ini 20 dari satu kelas saja ini 25 video ataupun 25 bahan ajar. Nah, kalau peserta RPL ini kan kurang lebih 450 peserta nanti. Kalau hadir semua ya. Setidaknya lah misalkan 300 atau 300-an bahan ajar terkumpul. Maka kita akan collect, nanti kita akan kirimkan lagi ke Bapak Ibu. Kirimkan lagi ke Bapak Ibu, kami akan kirimkan ke SMK juga, ataupun nanti kita akan kelola menjadi resources-nya bersama. Nah, resource bersama semua guru bisa mengakses, terkhusus guru rekayasa perangkat lunak ya, mengakses bahan-bahan ajar yang sudah dikembangkan oleh Bapak Ibu. Se-Indonesia misalkan gurunya sudah mengakses ataupun ya udah karena bahan ajarnya kan bagus-bagus. Nah, ini kontribusi Bapak Ibu dari satu KD yang ataupun dari 2 KD yang Bapak Ibu kembangkan menjadi bahan ajar, tetapi ini nanti berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia karena nanti akan diakses oleh semua guru di situ. Nah, ini menjadi ladang amal juga bagi kita semua. Semangatnya seperti ladang amal bagi Bapak Ibu kalau bahan ajarnya itu memang dimanfaatkan oleh semua guru, terkhusus guru rekayasa perangkat lunak seperti itu. Nah, ini yang menjadi semangat pertama dari pelatihan ini tidak selesai sampai ke output. Outputnya itu ya kalau pelatihan ya Bapak Ibu meningkat kompetensinya, mendapatkan sertifikat. Nah, itu. Tapi nanti kita sampai ke outcome. Jadi outcome-nya itu nanti terimplementasikan hasil pelatihan sampai ke peserta didik, tetapi kita juga berkontribusi ya dengan tadi untuk bahan ajarnya itu dimanfaatkan oleh guru-guru yang lain. Nah, itu yang menjadi harapan-harapan kami, mimpi kami kalau project based training ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, ini yang harapannya, sehingga kami harapkan Bapak Ibu kita akan berkolaborasi, kita akan berkontribusi. Nah, nanti bersama-sama kami dengan Bapak Ibu, kami pengen lebih dekat lagi ya, karena sekarang tusinya itu kita sudah bukan lagi seperti dulu P4TK yang memberikan pelatihan-pelatihan, tapi sekarang sudah ada tusi sebagai balai ini menjadi penjaminan mutu, ataupun kita harus lebih dekat dengan Bapak Ibu. Terlebih nanti mungkin berkembang. Nah, biasanya kalau hasil dari silaturahmi ya kita sudah komunikasi terus dengan Bapak Ibu di SMK. Nanti ada berkembang nih apa berkembangnya itu dalam tataran pelatihannya, ada Pak kita mau pelatihan A, pelatihan B atau pelatihan C, hasil tindak lanjutnya, ataupun mungkin berkembang dengan yang lainnya. Misalkan Bapak Ibu di SMK membutuhkan informasi-informasi terkait program dari pusat gitu ya.
Ya, di pertama itu saya sampaikan kita mendorong bahwa SMK Bapak Ibu menjadi SMK Center of Excellence. Nah, itu komunikasi-komunikasi ini yang akan kita bangun setelah pelatihan ini selesai. Keterikatannya ini dari format rencana tindak lanjut ini. Gitu. Jadi karena format rencana tindak lanjut ini menjadi dokumen bersama bagi untuk Bapak Ibu, untuk kepala sekolah ataupun dengan kami. Makanya di sini nanti RTL ini nanti akan ditandatangani oleh Bapak Ibu di sini sebagai penyusun, juga diketahui oleh kepala sekolah. Nah, jadi ada RTL ini, anak Bapak Ibu diketahui kepala sekolah. Nah, setelah itu dikirimkan kepada kami, nanti akan kami serahkan kepada Pak Kepala. Nanti untuk ditandatangani oleh Kepala kami, Kepala BPP MPP KPTK. Jadi misalkan nanti ada sekitar 300 RTL gitu ya, ditandatangani oleh Bapak Kepala. Nah, Bapak Kepala nanti kan dengan RTL ini kan mempunyai kebijakan-kebijakan lain. Tetapi dokumen ini karena nanti ditandatangani bersama, ini menjadi dokumen bersama. Dokumen bersama bagi Bapak Ibu, guru nanti ada rencana tindak lanjut ini. Saya kira ya rencana tindak lanjut ini ya kita laksanakan ya mengalir saja nanti ya. Yang penting Bapak Ibu menyusun dulu RT aja. Nanti implementasi seperti apa ya kami serahkan ke Bapak Ibu sebenarnya. Ini kan tidak menjadi poin wajib ataupun poin sunat ataupun seperti apa. Tapi semangatnya itu kan semangat bersama yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau terrealisasi ya ini luar biasa lah kalau terrealisasi ini tindak lanjutnya. Ya kita juga ya ini yang kita rasakan bersama ya Pak Dedi. Kita masih berkomunikasi Pak ya, walaupun walaupun kondisi pandemi ini pelatihan-pelatihannya ataupun kita belum bisa merancang dengan seperti dulu lah. Tapi ya polanya ya ini silaturahmi kita ini bisa panjang lah nanti ya, ada apalagi kalau ada rencana tindak lanjut ini kita akan ketahui kapan di SMK mana, kapan di SMK mana. Nah ini saya kira bisa jadi bagus lah. Nah ini jadi dokumen bersama Bapak Ibu. Nanti setelah tanda tangan Bapak Kepala nanti akan kami kirimkan lagi ke Bapak Ibu. Oke, kalau di lampirannya yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi ini penjelasan terkait rencana tindak lanjutnya, Bapak Ibu. Nah, adapun mungkin satu lagi paparannya terkait penjelasan rencana tindak lanjut ini sampai seperti apa. Saya akan tampilkan dulu. Nah, jadi Bapak Ibu, ini pola yang akan kita laksanakan. Jadi kan Bapak Ibu melaksanakan pelatihan upskilling, selesailah sesuai dengan panduan pelatihan. Tetapi Bapak Ibu kan di akhir ini melaksanakan rencana tindak lanjut. Nah, sehingga materi yang dari balai nanti yang kita akan buatkan sertifikatnya itu Bapak Ibu sebagai syarat kelulusan itu nanti Bapak Ibu satu mempresentasikan proyeknya, yang kedua membuat rencana tindak lanjutnya. Dikumpulkan kepada kami nanti ibaratnya sebagai kelulusan. Kelulusan dalam arti nanti yang akan dicetakkan sertifikat
pelatihan ini. Ya, adapun sertifikat pelatihan kan sebenarnya 71 JP. Tetapi di sini Bapak Ibu setelah pelatihan selesai, nanti Bapak Ibu kan seperti biasa kembali beraktivitas di sekolahnya masing-masing lah gitu ya. Jadi peserta berdasarkan RTL-nya mengimplementasikan di sekolah, mulai dari pengembangan bahan ajar, mengimplementasi pembelajaran, penilaian, dan karya tulis ilmiahnya. Nah ini kan berdasarkan RTL-nya, jadi bisa melaksanakan di semester ini ataupun nanti semester genap ataupun mungkin semester ganjil tahun depan ya, itu nggak apa-apa nanti berdasarkan RTL-nya. Tetapi yang diharapkan segera dibuat ini adalah pengembangan bahan ajar. Nah, pengembangan bahan ajarnya segera dibuat karena format 4 sampai format 6 itu Bapak Ibu sudah buat ya, sehingga dengan mudah lah nanti kan dibuatnya. Dan juga kan pengembangan bahan ajar ini kan ada materinya besok ya, hampir selama 3 hari materi-materinya akan disampaikan. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu setelah selesai pelatihan ini pulang ke sekolah masing-masing, Bapak Ibu langsung membuat bahan ajar. Selanjutnya Bapak Ibu mengumpulkan bahan ajar ya, berupa video ataupun berupa video interaktif atau yang multimedia atau yang lainnya. Bapak Ibu segera mengumpulkan bahan ajar di mana pengembangan bahan ajar ini akan dimasukkan ke dalam sertifikat, ditambahkan JP-nya ke dalam 71 JP, sehingga sertifikatnya nanti kita akan masukkan pengembangan bahan ajar berapa JP, misalkan kalau 20 JP atau 30 JP ya akan kita tambahkan di sertifikatnya yang tadi, sehingga lebih dari 82 JP lah. Jadi kalau 82 JP ini angka kreditnya lebih dari diakui 2 lah seperti itu. Nah, jadi ini bukan kunci ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mengumpulkan bahan ajar, maka kami akan mengirimkan sertifikat dari balai. Jadi kuncinya di sini ya Bapak Ibu sebagai ya bukan tukar guling ya, sebagai kuncinya saja nanti hasil pelatihan Bapak Ibu mengembangkan bahan ajarnya, nanti kami akan mengirimkan sertifikat kalau Bapak Ibu mengirimkan bahan ajar berupa video atau link tadi ya, link YouTube-nya atau link videonya yang akan kami download. Itu terkait sertifikat dari balai setelah pelatihan ini selesai mengimplementasikan RTL-nya. Adapun keberlanjutan program ini, ya tadi sampaikan apakah ini wajib ataupun sunat ya enggak. Ini motivasi atau semangat bersama lah ya. Jadi pada saat Bapak Ibu mengimplementasikan RTL-nya di sekolah, nanti kami akan lihat dari RTL tersebut, oh ternyata di akhir tahun 2020 ada sekitar sekian peserta yang sudah kira-kira selesai mengimplementasikannya. Nanti akan kami komunikasi di situ, apakah dari sekian peserta ini betul-betul sudah mengimplementasikan dan sudah menyusun karya tulis ilmiahnya. Oh ternyata dari hasil komunikasi terkumpullah sekitar 20 peserta yang menyusun karya tulis ilmiah. Nah ini harapannya, tapi nanti implementasinya nanti seperti apa ya nanti akan kita lihat. Terkumpullah 20 peserta. Dari 20 peserta ini nanti akan kami undang, Pak, kita akan seminarkan ya karya tulis Bapak Ibu. Nah, misalkan 20. Nah, komunikasi ini akan terjalin antara kami dengan Bapak Ibu. Dari tulisan Bapak Ibu ini, Bapak Ibu tolong ya, kami akan kirimkan surat lah, tolonglah Bapak Ibu kirimkan karya tulis ilmiah yang sudah dibuat kepada kami. Kami akan cek dulu plagiasinya. Nah, misalkan kalau cek plagiasi menggunakan Turnitin ya, plagiasi. Kalau plagiasinya itu
di bawah 25%, nah itu kan sudah layak untuk diseminarkan karya tulis. Nah, kalau plagiasinya di atas 25%, nanti kita akan komunikasi. Bapak Ibu tolong direvisi dulu ya, diperbaiki dulu ya tulisannya supaya plagiasinya turun di bawah 25%. Nah, kalau sudah di bawah 25% semua, misalkan 20 peserta, 20 guru ini sudah layak untuk kita melaksanakan seminar nasional. Nah, nanti kami akan memfasilitasi seminar nasionalnya. Nah, sekarang ini kan dengan masalah pandemi dan juga sudah terbiasa lah kita semua melaksanakan seminar secara virtual. Nanti bergantian dari 20 orang tersebut, ya seperti mempresentasikan hasil seminarnya. Ya seperti seminar internasional lah, kalau syarat S2, syarat S3 itu kan seperti itu ya, mempresentasikan karya tulisnya. Ya, kami akan memfasilitasi seminar nasionalnya. Nah, setelah itu karya tulis ilmiahnya kami akan publikasikan. Akan kami publikasikan di jurnal kami. Itu ya. Adapun mungkin selain karya tulis ilmiah, ternyata dari beberapa Bapak Ibu guru mengembangkan inovasi-inovasi. Tidak menutup kemungkinan nih Bapak Ibu, ini mengembangkan inovasinya nih di hasil implementasi pelatihannya. Inovasinya berupa aplikasi ataupun berupa produk ataupun berupa jasa. Nah, nanti juga kami akan memfasilitasi pamer inovasi produk hasil paten ini. Bisa jadi nanti produknya itu berupa ya tadilah aplikasi segala macam. Ya. Modelnya seperti apa pameran ini, pameran virtual ini nanti akan kami sampaikan berikutnya. Modelnya seperti apa. Yang jelas, kalau Bapak Ibu ada inovasi-inovasi, nanti kami akan publikasikan produk dan jasanya. Jadi cerita akhir dari kegiatan pelatihan upskilling ini, secara legal, pelatihan ini kan akan ditutup ya, sesuai dengan jadwal di panduan. Tetapi secara keberlanjutannya, ini kita akan berlanjut sampai ada outcome. Jadi outcome-nya ini ya, banyak outcome yang akan kita hasilkan. Satu ya publikasi ilmiah. Nah, kalau publikasi ilmiah ceritanya dari RTL ini diimplementasikan, berarti pelatihan ini telah diajarkan di peserta didik kita, jadi outcome-nya sampai ke peserta didik. Dan kalau ada inovasi-inovasi, nanti inovasinya ini akan kita publikasikan juga. Sehingga ini yang menjadi kontribusi terhadap perkembangan pendidikan vokasi. Nah, kalau ini bisa terlaksana dengan baik, ya saya mempunyai harapan besar pendidikan vokasi ini akan berkembang ini. Akan berkembang hasil dari pelatihan. Jadi pelatihan ini ya cukup memberikan kontribusi yang besar. Jadi Bapak Ibu itu harapan-harapannya terkait penambahan dari materi dari balai implementasikan akan diimplementasikan oleh Bapak Ibu semua di sekolah masing-masing. Nah, selanjutnya mungkin Bapak Ibu untuk contoh dari rencana tindak lanjut dari
peserta yang telah mengumpulkan di tahap pertama, nanti saya akan coba kirimkan juga ke Bapak Ibu. Jadi ini ada contoh-contoh yang sudah dibuat mulai format 1 sampai dengan format 7. Nah, ini mungkin bisa nanti saya kirimkan contohnya ke Pak Heru, nanti Pak Heru yang akan mengirimkan di grup WhatsApp-nya kelas database foundation. Baik Bapak Ibu, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Cerita dari kemarin secara umum, penerapan program dari direktorat, sampai ke teknis, tugas, ataupun proyek yang Bapak Ibu akan kerjakan, akan kembangkan, sampai ke rencana tindak lanjut yang implementasinya ya nanti Bapak Ibu buat sendiri. Ya mungkin tahun ini atau tahun depan tidak jadi masalah bagi kami. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Barangkali setelah ini Bapak Ibu ada yang mau menambahkan, menanggapi, ataupun menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, monggo dipersilahkan. Untuk itu saya serahkan kembali ke Pak Heru, ke Mas Heru untuk sebagai moderatornya. Sekian, silakan Mas Heru. Baik, terima kasih Pak Yopi. Bapak Ibu masih semangat? Saya harap masih semangat ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu mengenai informasi yang disampaikan Pak Yopi. Atau kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan. Sekedar informasi juga untuk RTL. Untuk presentasi proyek itu nanti akan berlangsung di tanggal 28 Oktober sampai dengan 30 Oktober dan RTL-nya di tanggal 31 Oktober. Begitu. Pak Yopi, saya boleh menanyakan? Ya, boleh silakan. Ya, untuk mengenai pembagian kelompoknya tadi Pak Yopi, apakah langsung saya bagikan dan langsung saya share atau bagaimana baiknya? Boleh, kalau sudah dibuat kelompok untuk presentasinya boleh dibuat di-share langsung, nggak apa-apa, Mas. Oh gitu ya. Kebetulan untuk kelas ini kan ada 23 peserta Pak. Jadi nanti kelompoknya berjumlah 8 peserta dan 7 peserta. Begitu Pak. Oh, baik, silakan. Ya, baik. Nanti akan saya share di grup WA. Untuk Bapak Ibu peserta, ada yang ingin ditanyakan? Masih bergabung kan? Masih Pak. Masih ya? Ada yang ingin disampaikan? Saya Pak. Ya, silakan Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Dedi Pak. Ya, Pak Dedi silakan langsung Pak. Ya, untuk bahan ajar itu Pak, kita bisa buat sendiri atau boleh mengadopsi link dari yang sudah ada Pak? Terima kasih. Ya, makasih Pak Dedi. Jadi nanti untuk bahan ajar, ya mungkin sebaiknya bisa membuat sendiri, berkreasi. Nanti berkreasinya ya jangan yang sulit-sulit Pak. Nanti akan diajarkan teknisnya. Misalkan modelnya seperti sekarang ya live session gitu. Jadi live session, tetapi nanti Bapak Ibu ada materi yang disampaikan di PowerPoint-nya. Setelah itu tapi nanti dikreasikan gitu ya dengan animasi whiteboard gitu ya, ada seperti itu. Ataupun nanti seperti apa nanti Bapak Ibu setelah materi saya kan nanti ada materi pengembangan bahan ajarnya. Itu saya teman-teman narasumber nanti yang akan menyampaikan yang ringan-ringan saja ya, jangan membuat animasi 3 dimensi yang bagus. Nanti kapan selesainya seperti itu. Itu ya sebenarnya diharapkan membuat sendiri. Tetapi misalkan kalau mau mengadopsi dari links yang sudah ada, misalkan dari YouTube, nggak apa-apa juga Pak, boleh silakan. Tetapi ya tadi diisikan juga sumber YouTube-nya. Jadi jangan sampai nanti setelah kita publish,
ke semua guru, nanti di-ban di ini oleh YouTube-nya ini hak cipta kami misalkan seperti itu. Itu yang mungkin nanti kalau ada modifikasi ya sumbernya nanti dicantumkan seperti itu. Jadi boleh Pak, boleh buat sendiri, boleh mengadopsi juga boleh. Tapi diharapkan buat sendiri ya, jadi supaya variasinya banyak lah gitu kita. Kaya kita ini kan. Terima kasih Pak Dedi. Mungkin itu. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menanyakan juga, kami persilahkan. Di sini ada ini ya, minggu depan ada cuti bersama. Nanti monggo Bapak Ibu, kita akan fleksibel ya, fleksibel. Tetapi ini harus keputusan bersama bahwa misalkan kalau kita cuti bersama, apakah yang sudah terjadwal akan tetap dilaksanakan ataupun nanti akan kita undur misalkan setelah cuti bersama. Saya kira nanti pada saat jadwalnya presentasi, Bapak Ibu ya tidak usah misalkan kalau ada kegiatan yang lain ya tidak usah gitu ya di presentasi itu mengikuti sampai yang jelas yang Bapak Ibu yang terjadwal saja itu yang jadwal yang presentasikan di hari itu, sehingga presentasi ini ya kan sebenarnya waktu presentasi nanti akan diberikan selama 20 menit. Nah, jadi mudah-mudahan tidak mengganggu cuti Bapak Ibu ya, mengganggu cuti Bapak Ibu yang mempunyai jadwal presentasi seperti itu. Jadi mungkin kalau saya harapkan ya jadwal tetap tidak ada perubahan, tinggal Bapak Ibu yang menyesuaikan. Misalkan ada di jadwal, kan jadwalnya pasti siang. Ya, Bapak Ibu menyempatkan waktu 20 menit untuk presentasi tersebut. Setelah itu ada kegiatan yang lain bersama keluarga karena waktunya berkumpul dengan keluarga namanya cuti bersama misalkan seperti itu. Ya, setelah itu live kembali nggak apa-apa. Yang jelas setelah menyampaikan presentasinya yaitu tugas ataupun tagihan dari Bapak Ibu. Begitu ya, walaupun cuti bersama ya kita coba tetap sesuai jadwal. Kalau Bapak Ibu ya menyesuaikan, yang jelas kami yang nanti jadi fasilitator yang nggak cuti bersama ya. Tapi nggak apa-apa, nggak cuti bersama juga. Karena kalau daring ya Bapak Ibu nanti kita bisa menyesuaikan. Juga selama pandemi ini kan kita juga kumpul terus dengan keluarga di rumah gitu. Jadi sebenarnya ini ya, sekarang ini mau cuti bersama atau mau hari kerja ya serasa libur terus sebenarnya ini. Karena anak kita juga ada di rumah terus gitu. Ya, seperti itu ya, kita harapkan walaupun jadwal cuti ya kita tetap bisa berjalan gitu seperti itu. Oke, silakan Mas Heru untuk barangkali ada Bapak Ibu lagi yang mau menyampaikan sesuatu. Baik, Pak Yopi, terima kasih. Setelah ini masih ada materi yang ingin disampaikan kembali, Pak Yopi? Maaf. Sudah cukup, Mas Heru. Jadi cukup. tadi sudah selesai materinya. Jadi untuk materi saya hari kemarin sampai hari ini, ya mudah-mudahan sudah jelas, Ibu sudah paham apa yang akan dikerjakan. Adapun format tadi ya, format penjelasan presentasi, format RTL, juga contoh-contohnya nanti akan saya kirimkan ke Mas Heru. Baik, dikirimkan lagi. Saya kira cukup Pak Heru. Ya, terima kasih Pak Yopi. Sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya bertanya sekali lagi kepada Bapak Ibu peserta.
Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, atau ada yang mau share pengetahuan yang sama, pengalaman yang sama mengenai informasi yang disampaikan oleh Pak Yopi? Halo, Bapak Ibu, masih ada di tempatnya masing-masing kan? Masih Pak. Masih ya Pak ya? Masih Pak. Bu Amin Masih. itu biasanya ada ide bagus Pak. Bagaimana Pak? Bu Amin biasanya punya ide bagus. Boleh disampaikan? Enggak Pak, enggak. Silakan Bu Amin disampaikan. Oh enggak. Ada Pak, ya. Baik. Jadi apakah informasi yang disampaikan sudah jelas Bapak Ibu untuk sesi hari ini? Kalau secara umum bisa kami terima Pak urutan apa namanya formulir yang harus kami isi dan selanjutnya seperti itu. Baik. Baik, karena materi yang disampaikan oleh Pak Yopi sudah selesai, kita bisa akhiri sesi pada siang hari ini. Semoga ilmu yang telah dibagikan bisa bermanfaat dan juga tugas-tugas yang siap dikerjakan bisa dikerjakan dengan baik Bapak Ibu ya. Saya meminta maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kami ingatkan kembali jangan lupa untuk mengisi absensi hari ini yang sudah saya sampaikan di chatroom Bapak ya. Bapak Ibu semuanya ya. Sebelum mengakhiri sesi ini, boleh dinyalakan kameranya semuanya Pak. Untuk dokumentasi, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Saya tunggu ya. Masih banyak nih yang belum dinyalakan kameranya. Halo, Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, masih terdengar suara saya Pak? Masih Pak. Mas, Boleh dihidupkan videonya? Masih Pak. Ya, boleh dinyalakan kameranya Bapak Ibu. Saya lihat masih banyak yang belum menyalakan kameranya ini. Saya ambil foto terlebih dahulu ya. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak Yopi selalu pemateri pada siang hari ini, dan juga semangatnya Bapak Ibu peserta yang sudah mengikuti kelas siang pada hari ini. Nanti bahan ajar akan saya share di grup WA, dan nanti setelah sesi ini berakhir Bapak Ibu bisa klik meeting, dan sampai bertemu kembali besok siang di jam yang sama ya Bapak Ibu, yaitu di jam 14 waktu Indonesia Tengah.
Sebelumnya saya minta maaf Bapak Ibu ya untuk backgroundnya, untuk suaranya agak berisik karena sedang ada renovasi di ruangan sebelah. Jadi kita akan ketemu lagi besok siang di jam yang sama yaitu 14 waktu Indonesia Tengah, jam 1 waktu Indonesia Barat, dan juga jam 3 sore untuk waktu Indonesia Timur. Cukup sekian. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih. Sama-sama Ibu Bapak.